Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Udah siap belajar belum? Sudah. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sebelumnya Ibu minta di sini Gudai Farasya selaku ketua kelas kita yang akan memimpin doa pada pagi hari ini. Kepada Gudai Farasya, saya persilakan. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gudaifa. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian semua. Yang pertama dari Gudaifa Rasya. Hadir, Bu. Zuwiyah Hindayani. Oke, semuanya udah hadir ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu Guru nih mau ngetes gimana sih motivasi belajar kalian pada pagi hari ini. Apakah udah semangat belum? Nah, sebelumnya kalian ikuti ya apa yang Ibu Guru bilang. Tepuk semangat. 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 Yeay, udah pada semangat ya. Sebelumnya Ibu Guru mau nanya nih, kalian pernah dengar nggak apa itu teks eksplanasi? Belum pernah, Bu Guru. Di kelas 5 dulu kalian udah pernah diajar belum? Lupa, Bu. Oke, kali ini kita akan sama-sama belajar yaitu tentang teks eksplanasi. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu akan menginformasikan Ibu Guru mempunyai sebuah PPT, jadi nanti minta tolong untuk semua para siswa memperhatikan PPT yang Ibu tampilkan. Karena di sana nanti Ibu ada penugasan secara kelompok. Dan Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Apakah kalian paham? Paham, Bu Guru. Oke, langsung saja ya, Ibu akan tampilkan PPT-nya. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru minta tolong siapkan buku sama alat tulisnya, terutama buku tema yaitu tema 4 kelas 6. Sudah? Apakah sudah disiapkan? Sudah, Ibu. Oke, kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Jadi ini adalah menu utama dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini ada kompetensi dan tujuan, ada materi pembelajaran, ada tugas, dan ada profil dari penyusun PPT ini, yaitu Ibu Guru selaku pengajar pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar pada pembelajaran kita, yaitu 3.2, menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca.
Adapun di sini untuk IPK, indikator pencapaian kompetensi, yaitu 3.2.1 membaca teks eksplanasi ilmiah tentang peran Indonesia di negara-negara ASEAN. 3.2.2 mengemukakan teks eksplanasi tentang peran Indonesia di negara ASEAN. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, serta mengamati gambar artikel, yaitu berita tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Siswa mampu mengidentifikasi bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN, sehingga nanti siswa melalui artikel berita yang sudah dibaca, siswa dapat menyajikan sebuah laporan tentang teks eksplanasi. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Oke, jadi tadi Ibu Guru udah pernah nanya ya tentang apa sih teks eksplanasi. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama apa sih pengertian dari teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Oke, jadi siswa dimohon untuk memperhatikan ya. Ya, Bu. Oke, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Satu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Nah, jadi teks eksplanasi berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa, bagaimana kejadian alam, sosial, ataupun ilmu pengetahuan itu dapat terjadi. Nah, lalu gimana sih cara kita tahu bahwa sebuah teks itu dikatakan teks eksplanasi? Yuk, kenali ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apakah kalian siap? Siap, Bu. Nah, di sini ciri-ciri teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Jadi, di dalam teks eksplanasi tersebut berisi sebuah fakta atau kejadian yang nyata, bukan kejadian yang dibuat-buat. Kemudian yang kedua, hal-hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Jadi sudah jelas, hal yang ada dalam teks eksplanasi itu berisi suatu fenomena yang terkait dengan keilmuan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Ciri yang ketiga yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal-hal yang akan dibahas. Dan yang terakhir, fokus pada hal umum atau generik. Nah, dalam hal ini, teks eksplanasi ini bukan bersifat individual ya, jadi berfokus pada hal yang umum. Maksudnya di sini bukan berpartisipasi pada manusia. Contohnya ada tsunami, teks eksplanasi tentang tsunami, ada teks eksplanasi tentang banjir, ada teks eksplanasi tentang gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada beberapa struktur teks eksplanasi yang akan kita pelajari. Yang pertama, struktur teks eksplanasi itu bisa dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada namanya identifikasi fenomena. Yang kedua adanya rangkaian kejadian atau topik masalah, dan yang ketiga ada namanya interpretasi atau kesimpulan. Nah, struktur yang pertama akan Ibu jelaskan tentang identifikasi fenomena. Pada bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau suatu peristiwa alam yang akan kita bahas. Poinnya itu bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, ada namanya rangkaian kejadian atau topik masalah. Di sini, setelah kita mengetahui secara umum fenomena yang akan kita bahas, setelah kita mengidentifikasi sebuah fenomena, nah selanjutnya kita beralih ke rangkaian kejadian atau topik masalah. Pada bagian rangkaian kegiatan pada hal ini, dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Nah, di sini kita bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait adanya sebab dan akibat. Nah, pada bagian ini juga disebut dengan deretan penjelas. Dan struktur yang ketiga atau yang terakhir di sini ada namanya interpretasi atau kesimpulan. Nah, interpretasi atau kesimpulan dalam teks eksplanasi itu dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan.
Nah, di sini kita bisa memberikan sebuah tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang akan kita angkat dalam teks eksplanasi tersebut. Apakah kalian paham pengertian dari teks eksplanasi, ciri-ciri dan struktur eksplanasi? Paham, Bu Guru. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke contoh teks eksplanasi. Di sini contoh teks eksplanasi yaitu bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Nah, bahasa Indonesia di sini dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta, seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram yaitu Profesor Dr. Mahsun MS digelar Wicana Internasionalisasi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta pada Kamis 17 Desember tahun lalu. Di sini ada juga pendapat dari Mahsun bahwa bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, contohnya saja dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, buah hati, dan lain-lainnya. Atau dari kata anak, anak berkembang, biasanya dikembangkan lagi bahasanya itu menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Hal ini diungkap oleh Muhammad Mahsun. Pada kesempatan yang sama, Budayawan Indonesia Frans Magenis Suseno atau akrab disapa Romo Magenis menilai bahwa bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa global. Hal ini dikarenakan bahwa bahasa Indonesia bisa diungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia itu diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan tidak berkembang, menurut Frans Magenis Suseno. Oleh sebab itu, ia menyayangkan bahwa semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, menurut Romo Magenis ya, bagi saya, beliau berpendapat bahwa mengherankan orang Indonesia menggunakan bahasa Inggris di rumah, karena kemampuan bahasa Inggris itu cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Nah, saya dukung orang itu bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya hal itu adalah hal yang kosong karena tidak menyentuh hati. Hal itu jelas diungkap oleh Romo Magenis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 tahun lalu sampai pada saat ini masih beliau belajar. Nah, apakah kalian paham tentang contoh teks eksplanasi yang Ibu gambarkan tadi? Paham, Ibu. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan gambar peta bentuk-bentuk kerjasama Indonesia di negara ASEAN. Nah, di sini ada beberapa negara ASEAN. Yang pertama ada namanya Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, Malaysia, Laos, Indonesia, dan lain-lain. Nah, tujuan Ibu memberikan gambar peta bentuk-bentuk kerjasama Indonesia di negara ASEAN adalah supaya kalian tahu, nah, gimana sih negara-negara ASEAN itu dan gimana sih bentuk-bentuknya kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya di sini Ibu Guru akan menayangkan ada sebuah gambar bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Pertama dari bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang ketahanan keamanan, di bidang pendidikan, di bidang sosial budaya, dan terakhir di bidang pariwisata. Nah, dari gambar bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN ini, Ibu Guru akan memberikan sebuah penugasan. Nah, penugasan kali ini itu akan Ibu berikan secara kelompok. Jadi kalian akan Ibu Guru bagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 3 kelompok. Nah, nanti di kelompok 1 itu akan mencari contoh teks eksplanasi gambar bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Nah, yang kedua, kelompok kedua akan mencari contoh teks eksplanasi bentuk kerjasama Indonesia di bidang ekonomi. Dan kelompok ketiga akan mencari teks eksplanasi tentang ketahanan, keamanan, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Dan kelompok keempat akan mendapatkan
yaitu tentang pendidikan. Dia akan mencari tentang contoh teks eksplanasi tentang bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara di ASEAN, yaitu di bidang pendidikan. Dan kelompok 5 nanti akan mencari contoh teks eksplanasi tentang sosial budaya, bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang sosial budaya. Dan yang terakhir di sini yaitu kelompok terakhir yang keenam yaitu akan mencari tentang bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara di ASEAN dalam bidang pariwisata. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham dengan penjelasan Ibu? Paham, Bu. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah link tugas. Nah, linknya itu bisa diakses langsung oleh peserta didik. Ibu akan kirimkan langsung secara virtual di WhatsApp group. Nanti silahkan kalian cari contoh-contoh kerjasama Indonesia sesuai dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, setelah itu jangan keluar dulu dari Zoom. Setelah nanti kalian sudah mencari contoh-contohnya, kalian nanti akan Ibu minta untuk mempresentasikan, untuk melaporkan hasil dari bagaimana sih bentuk contoh kerjasama di bidang politik, ekonomi, ketahanan keamanan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata sesuai dengan kelompok masing-masing. Apakah kalian paham? Paham, Bu. Oke, kali ini Ibu akan berikan waktu sekitar 30 menit untuk mencari contoh teks eksplanasi. Kalian bisa mencarinya mulai dari sekarang. Ibu Guru persilahkan ya. Siap, Bu. Oke, Ibu Guru tunggu. Nah, ini udah lebih ya dari 30 menit. Sekarang Ibu Guru akan mempersilahkan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil dari laporan tentang teks eksplanasi tersebut. Mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu yaitu Bu Dai Farasya. Ya, saya, Bu. Langsung ini, Ibu? Ya, silakan dilangsungkan saja. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 1 sudah mencari tadi contoh teks eksplanasi tentang bentuk kerjasama ASEAN. Saya akan bacakan, Bu, ya. Pendirian ASEAN diprakarsai oleh perwakilan 5 negara di Asia Tenggara, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanar Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. Mereka menandatangani deklarasi pendirian ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuan dari pendirian organisasi ini adalah untuk menjalin kerjasama antar negara Asia Tenggara. Kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN antara lain bidang ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Di bidang ekonomi, ASEAN mendirikan AFTA. Perjanjian Kawasan Damai, Bebas, dan Netral adalah wujud kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Pendirian ASEAN bertujuan untuk saling membangun dalam berbagai bidang di kawasan Asia Tenggara. Salah satu kerjasama yang dapat dilihat yaitu ekspor-impor beras. Selain itu, adanya kemajuan iptek juga mempermudah kerjasama. Sudah, Bu? Sudah ya? Oke, wah bagus Ya, sekali Bu. hasil penyampaiannya. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, terima kasih. Nah, Ibu udah kasih kalian bintang. Nah, itu bintangnya itu bintang 5. Jadi bintang 5 itu menyimbolkan bahwa presentasi kalian bagus. Terima kasih. Nah, karena kalian sudah paham tentang teks eksplanasi, jadi Ibu rasa kita cukupkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau menyampaikan sebuah kesimpulan. Kira-kira apakah ada enggak sih dari siswa, mungkin dari Ibu Daifa menyampaikan apa sih kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Bu. Jadi pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu adalah
teks yang mengandung unsur mengapa dan bagaimana, Bu. Nah, terus banyak tadi ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Terus kami diberi tugas kelompok untuk mencari contoh teks eksplanasi yang berkaitan dengan kerjasama antar negara ASEAN, Bu Guru. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, apakah ada pertanyaan dari siswa? Apakah ada yang mau bertanya? Sudah ada, Bu Guru, mengerti. Oke. Nah, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dan dilanjutkan di esok hari. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu Guru minta Gudai Farasya untuk menutup untuk menyampaikan doa selaku menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada Gudai Farasya, saya persilahkan. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa biar ilmu yang kita dapat itu berkah. Kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih Bu Sudah, Bu. Daifa. Terima kasih Bu Daifa. Terima kasih anak-anak semua yang telah menyempatkan diri hadir pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, lebih dan kurangnya Ibu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru.